Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Press release Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Rabu 24 Februari 2021. Kepada seluruh rekan media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, sehubungan dengan terbitnya KMK nomor 446 tahun 2021 tentang penggunaan rapid antigen dalam pemeriksaan COVID-19 dan berdasarkan pedoman revisi kelima, pencegahan dan pengendalian coronavirus disease yang terbitkan pada bulan Juli 2020, disampaikan Dinas Kesehatan melakukan upaya penurunan secara aktif kasus konfirmasi COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan PCR program Dinas Kesehatan, yaitu kepada suspek kontak erat, tenaga kesehatan, petugas layanan publik, orang yang antigen swab-nya positif. Pemeriksaan PCR program di Dinas Kesehatan itu dilaksanakan tanpa biaya dan cukup dengan membawa KTP ataupun kartu keluarga. Adapun pelaksanaan pemeriksaan PCR di Dinas Kesehatan dilakukan pada hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat pukul 2 sampai dengan selesai. Antrian dibuka pada pukul 1:30 siang hari. Masa tunggu untuk pemeriksaan PCR yang dilakukan di Dinas Kesehatan adalah sekitar 5 hari. Selama menunggu hasil pemeriksaan PCR, maka pasien diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri sampai hasil swab PCR-nya keluar. Dinas Kesehatan tidak lagi melakukan pemantauan dengan follow up dengan swab antigen terhadap pasien yang terkonfirmasi positif untuk menentukan apakah sembuh atau tidak, itu tidak lagi dilakukan dengan pemeriksaan swab antigen. Kemudian pasien dengan tanpa gejala itu dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Selama 10 hari dan setelah selesai 10 hari maka akan keluar surat keterangan sudah selesai melakukan isolasi mandiri dan sudah bisa untuk beraktivitas seperti biasa. Pasien dengan gejala ringan akan dinyatakan selesai isolasi apabila selama 10 hari melakukan isolasi tidak ada keluhan atau tidak ada gejala. Apabila selama 10 hari isolasi mandiri ada keluhan atau gejala, maka pemantauan akan dilanjutkan sampai dengan 3 hari pasien gejala berakhir. Jadi sampai 3 hari tanpa gejala, baru akan diberikan surat keterangan selesai melakukan isolasi. Bagi pasien yang berkonfirmasi positif yang membutuhkan hasil swab negatif, dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri di fasilitas layanan kesehatan yang sudah diberikan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan. Bagi pasien dengan gejala sedang sampai dengan berat yang melakukan isolasi mandiri di rumah, yang sebelumnya dirawat di rumah sakit, akan dilakukan follow-up PCR di Dinas Kesehatan dan akan dijadwalkan oleh petugas puskesmas. Perkembangan kasus COVID-19 sampai hari Rabu 24 Februari 2021 adalah sebagai berikut. Jumlah kasus suspek yang dipantau sebanyak 312 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA
dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA berat ataupun pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang sedang dipantau saat ini sebanyak 2.271 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, misalnya bersalaman, berpelukan, berpegangan tangan, mencium tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Tidak terdapat kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Bertambah kasus konfirmasi COVID-19 yaitu sebanyak 7 orang, COVID 5.099 atas nama IJ perempuan 48 tahun Kelurahan Karanganyar, Pantai, kemudian 5.100 S perempuan 70 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID 5.101 RL perempuan 37 tahun Kelurahan Mamburungan, COVID 5.102 SA laki-laki 64 tahun Kelurahan Pamusian, COVID 5.103 YLD perempuan 39 tahun Kelurahan Jota Krikil, COVID 5.104 SK perempuan 22 tahun Kelurahan Sebengkok, COVID 5.105 UH perempuan 25 tahun Kelurahan Pamusian. Sehingga jumlah pasien yang terkonfirmasi sampai hari ini adalah sebanyak 5.105 orang. Bertambah jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 yaitu sebanyak 45 orang, nanti bisa dibaca di PDF press release, yaitu sebanyak 45 orang pada hari ini, sehingga total jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 totalnya adalah menjadi sebanyak 3.936 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yaitu COVID 4.534, namanya SS 57 tahun dengan alamat Kelurahan Karanganyar. Kemudian COVID 4.933 PW Tuan PW laki-laki 70 tahun Kelurahan Karangrejo. Sehingga jumlah total pasien yang sudah meninggal dunia sampai hari ini adalah sebanyak 90 orang. Jumlah kasus probable yang meninggal dunia itu sebanyak 4 orang. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat sebanyak sampai saat ini yang dirawat dan pantauan adalah sebanyak 1.079 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Pertanggal 20 Februari 2021, Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Kota Tarakan sudah merekomendasikan penyelenggaraan layanan rapid test antigen swab terhadap AFKTP, yaitu fasilitas pelayanan klinik dan praktek dokter mandiri, yaitu yang pertama adalah Dr. Putih Amaliana, Apotek Elmas, Karanganyar Tarakan. Yang kedua, Dr. Edi Samudro dengan alamat prakteknya Jalan Kusuma Bangsa, Gunung Lingkas. Yang ketiga, Dr. Calvin Prestio, alamat prakteknya Jalan Jenderal Sudirman, Apotek Utama. Yang keempat, Dr. Harrison Awang, M. Biomed, dengan alamat praktek Jalan Yosudarso, Apotek Sugiwaras. Yang kelima dan keenam, Dr. Indah Suryawanti dan Dr. Sri Wahyu Ekowati, alamat prakteknya adalah Jalan Kiai Haji Agus Salim,
apotek ibu. Kemudian yang ketujuh, klinik Permai Medika dengan pimpinan Faskesnya Dr. Joko Haryanto MM dengan alamat praktek Jalan Pangeran Aji Iskandar, Juwata Permai. Kemudian yang kedelapan, klinik Polres Tarakan dengan pimpinan Faskesnya Dr. Nirvani Dwiyanti, alamat prakteknya Jalan Jenderal Sudirman, RT 4, nomor 65 Nganyar. Yang ke-9, Dr. Asnawi dengan alamat prakteknya Jalan Mula Warman, RT 29, nomor 1, ke depan atau seberang daripada kantor BPK. Kemudian yang ke-10, Dr. Dewi Mandang, SPOG, dengan alamat prakteknya Jalan Selumit, Jalan Kiai Haji Agus Salim, Selumit. Kemudian yang ke-11, Klinik Pratama Kimia Farma dengan pimpinan Faskesnya Dr. Imelda Leonita dengan alamat prakteknya adalah Apotek Kimia Farma, Jalan Mula Warman. Yang B, FKTRL yaitu RSU Kota Tarakan, kemudian Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Angkatan Laut Ilyas Tarakan, Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltara. Percayakan layanan screening COVID-19 kepada dan syarat perjalanan Anda kepada yang sudah diberikan rekomendasi oleh Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Kota Tarakan. Yang keempat, kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar terus meningkatkan kewaspadaannya dan kedisiplinannya dalam menggunakan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, karena mengingat peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 adalah merupakan dari kontak erat dengan pelaku perjalanan dan pelaku perjalanan. Adapun protokol kesehatan yang harus wajib dipatuhi adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan, diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila tidak mau untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri. Jika hasil swab negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan yang saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan demam, batuk pilek, dan gangguan pernapasan, dapat menghubungi puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya. Nanti akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Yang kelima, isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok garpu gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi gayung, linen, dan spray. Selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir serta dikeringkan, lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi maksimal pukul 9 pagi. Selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau 112 jika kondisi memburuk seperti kesulitan bernapas dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keenam, kami menambahkan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada di sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Kepada masyarakat yang ingin menanyakan atau berkonsultasi mengenai hasil swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan dapat menghubungi via WA di nomor 0813 5143 2112. WA pelayanan ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jam kerja dan jam pelayanan. Kemudian untuk melakukan isolasi mandiri, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, dan gangguan pernapasan dapat melaporkan ke puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya. Untuk layanan menyangkut rujukan pasien dapat menghubungi layanan 0112 yang tetap melayani selama 24 jam.
Menutup press release pada hari ini, kami selaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 di Kota Tarakan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti. Tidak kedengaran. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Salam sehat. Assalamualaikum.